Selamat pagi OMK Santo Don Bosco yang sudah bertugas. Belum Romo ya, masih diakon. Saya sedikit gugup. Akhir-akhir ini kalau kita melihat di berita atau di media sosial, banyak sekali dijumpai kasus-kasus atau peristiwa peperangan, misalnya yang terjadi antara sebelumnya ya Israel dan Palestina, kemudian Iran dan Ukraina, Iran dan Israel, kemudian Rusia dan Ukraina. Lalu kita juga melihat kasus di Indonesia misalnya ya, kasus penutupan gereja atau peristiwa ada beberapa oknum yang melarang, misalnya yang terjadi di daerah Jawa, itu terjadi penolakan ketika ada beberapa umat Kristen yang hendak melakukan peribadatan, kemudian ditolak oleh beberapa oknum yang mungkin merasa terganggu dengan kehadiran atau proses peribadatan yang terjadi. Lalu muncul kesan atau muncul perasaan, ya sebagai manusia kita tahu bahwa tindakan-tindakan seperti itu pasti muncul respon yang kurang baik, entah dari diri kita sendiri, entah itu kebencian, entah itu perasaan marah kepada oknum atau orang-orang tertentu yang melakukan tindakan itu. Tetapi sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus mengajarkan hukum kasih. Mengasihi sesama, mengasihi orang lain, dan juga mengasihi musuh yang membenci kita. Dalam bacaan-bacaan pada hari ini kita mendengar bahwa dalam bacaan pertama, ketika Musa berbicara di hadapan bangsa Israel, dia katakan apa hukum yang terutama. Lalu dalam kitab Taurat itu dikatakan hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dan juga mengasihi sesamamu. Lalu penginjil Lukas juga dengan tegas mengatakan bahwa Yesus, ketika ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya, "Guru, apa yang akan kami lakukan untuk memperoleh kerajaan surga?" Yesus katakan, "Coba kamu buka kitab Taurat apa yang ada di dalamnya." Dan di dalamnya dikatakan bahwa ada dua hal. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa dan ragamu, dan juga mengasihi sesamamu manusia. Dua perintah ini memang terkesan ya, kalau kita baca secara sekilas, bisa dikatakan ya mungkin bisa kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Mungkin kita menyederhanakan demikian, misalnya mengasihi Tuhan Allah dengan datang ke gereja misalnya, dengan mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik, atau dengan melaksanakan tugas sebagai lektor, sebagai pemazmur, sebagai petugas kor, misdinar, dan sebagainya. Kemudian mengasihi sesama. Mengasihi sesama ini terkadang kita berpikir bahwa dengan tindakan yang kita lakukan mungkin bisa membantu sesama. Contohnya ya, ketika misalnya seorang anak sekolah, ketika di kelas temannya nggak punya pensil atau pulpen, dia berikan itu kepada temannya secara ikhlas. Itu adalah bentuk kasih yang sederhana yang bisa dilakukan oleh diri kita kepada orang lain. Nah, dalam Injil hari ini, kalau kita melihat Yesus menguraikan kasih itu dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Kita tahu bahwa orang Samaria dengan orang Yahudi itu ya sedikit, ya maksudnya mereka itu tidak cocok. Karena apa? Orang Samaria itu bisa dikatakan sebagai orang yang rendahan, orang yang nomor dua.
Mereka itu adalah keturunan campuran antara orang Yahudi dengan bangsa lain. Sehingga orang Yahudi asli memandang orang Samaria ini sebagai bangsa kedua atau orang yang kedua. Tapi seorang yang Samaria, seorang yang rendah itu, dia menunjukkan kasihnya kepada seorang yang dirampok itu. Berbeda dengan kaum Lewi dan juga imam yang juga lewat di jalan yang sama. Tetapi mereka tidak menunjukkan kasihnya itu kepada seorang yang dirampok itu. Tapi seorang Samaria yang bisa dikatakan kaum rendahan, orang kedua dalam golongan bangsa Israel, dia menunjukkan kasih itu kepada sesamanya. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan pada hari ini kita juga diajak untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dapat kita lakukan dengan tindakan-tindakan kita, misalnya datang ke gereja tepat waktu, kemudian mau dilibatkan dalam berbagai tugas yang sudah dijadwalkan, kemudian terlibat dalam berbagai hal, misalnya dalam kehidupan menggereja. Kemudian ketika di rumah dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan pekak dadong dan sebagainya, kita juga berusaha untuk menunjukkan kasih. Kita hadir sebagai Samaria saat ini. Kita hadir sebagai orang Samaria di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Semoga kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita dan dimanapun kita berada boleh menjadi berkat bagi orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita.